Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa lagi bersama kita dalam acara sharing positif, ngobrol positif. Dan kali ini seperti biasa di kanan saya ada Fahmi dan kiri saya ada Bang Riko. Kali ini kita akan bahas lagi, ngobrol-ngobrol lagi tentang motivasi dan sedikit inspirasi. Dan semoga kali ini bisa ada manfaat dan ilmu lah yang didapat. Ngobrol. Tapi sebelum kita ngobrol, ya kan kita udah dua dekade lah ya. Dua dekade, oh iya. Dua dekade kita nggak ada, karena mau masuk tahun baru gitu. Mungkin telat, tapi ya nggak apa-apa lah. Selamat tahun baru. Mudah-mudahan lebih baik ke depannya di tahun ini ya. Amin. Semua resolusi yang direncanakan terkabul gitu. Amin. Tercapai. Nah mungkin itu kita mulai dari itu, resolusi kita apa ya Bang? Seberapa penting sih resolusi atau katakanlah rencana ya, rencana. Ini sebenarnya gue sendiri sih di tahun ini ada ya rencana gitu, udah di list. Nah kalau sendiri sama Bang Riko itu tuh dalam hidup ada rencana nggak? Kalau gue Untuk tahun ini deh. di tahun kemarin ada, tapi untuk di tahun ini belum. Gue flashback ke tahun belakang ya, awal tahun gitu kan. Rencana impian kemarin awal tahun beli HP, punya motor, sama punya rumah, terus juga nikah. Alhamdulillah udah terwujud, punya HP udah, punya rumah udah, terus sisanya masih di pending. Nah itu. Tapi juga dari situ itu yang udah diituin ya, apa ya? Yang ditargetin ya, tapi di luar situ ada apa ya, banyak lah yang di luar sana yang dapat beli sepatu, beli baju, beli jam gitu kan, dan beli yang dapat yang lainnya gitu dari di luar rencana target gitu. Target besarnya alhamdulillah tercapai sih, adapun yang di pending. Apakah mengganggu gitu yang kecil-kecil tadi gitu, mengganggu rencana besar? Enggak lah, itu apa ya, bonus lah ibaratnya, itu bonus lebih yang kita nggak mungkin maksudnya kebutuhan kali, yang kita nggak inginin dikasih gitu udah, itu sih. Tapi untuk di tahunnya belum bikin lagi untuk targetnya. Jadi ya lumayan lah. Nah itu gimana tuh nanti sebelum ke Bang Reka nih Bang, Bang ada yang belum tercapai nggak di tahun lalu Bang? Ada atau enggak gitu? Yang belum tercapai gitu. Apakah lu nggak ngerencanain? Kayaknya iya. Kayaknya iya. Kayaknya nggak merencanakan gitu. Jadi prinsipnya apa? Hidup di hari ini, kedepannya nggak ada apa gimana? Mungkin kebanyakan kali ya. Jadi bingung gitu. Kebanyakan jadi bingung. Terlalu banyak. Cuma salah satunya yang mungkin kemarin, alhamdulillah di tahun kemarin terrealisasi punya omongan. Kayaknya itu nutupin sebagian besar keinginan sih. Nah mungkin banyak kalau dibilang rencana target kemarin di tahun 2021 itu banyak hal yang nggak dicapai, cuma ketutup dengan hal-hal yang besar. Kalau bicara target ya, banyak. Kalau ya salah satu kemarin target itu Rio kalau nggak Jazz. Ternyata ya kata Allah tuh ntar dulu lah punya mobil, ngapain mobil cuma dua doang kan mobilnya. Betul. Iya, buat seneng-seneng doang guys. Tapi kan jarang Bang, kayak ya gue pribadi pun ketika misalnya ada 3 nih impian ya, yang tercapai hanya 2. Nah itu tuh dengan 2 itu kayak oh masih kurang nih, ada 1 lagi nih yang kurang. Kadang-kadang gini nih, kita punya target nih panjang tahun ini kita pengen capai hal yang besar 4, anggap 4 ya kan,
4 ini kan kita ukur dengan uang biasa, ukur dengan uang dana. Jadi dana misalkan dana untuk 1M, anggap 1M untuk capai 4 ini. Tapi kan dapatnya 1M itu kan dicicil. Ya. Ya, enggak brok di akhir tahun langsung. dapat 1M terus kita beli 4-4-nya, enggak. Cicil. Nah, di cicilnya ini kan tergantung kecil kah, gede kah cicilannya tadi yang dikasih sama kita. Ketika dikasih yang kecil-kecil itu, kita lupa sama yang gede tujuan tadi. Iya, akhirnya rasanya itu pada misalkan minggu ini kita nggak butuh kan. Minggu depan ada duitnya jadi pengen beli ini, pengen beli itu. Atau mungkin kayak kemarin gua target nggak ada rencana untuk renovasi rumah. Cuma pada saat ada kebutuhan yang kata-kata kita kebutuhan pada saat itu kan. Pada saat itu dalam arti ya kalau misalkan kita butuh ruangan depan, teras untuk direnov. Nah, ini direnov artinya untuk kebutuhan yang tadinya yang punya tujuan yang besar tadi itu kalahnya sama yang kecil tadi. Artinya yang pada saat itu dibutuhkan urgent kalau bahasa. Cuma kalau misalkan kita kalau misalkan kita punya target dan ke depan yang luar biasa gede, anggaplah kita butuh dana tambahan untuk hal yang tak terduga. Force major. Iya, artinya force majornya bisa katakanlah 50% dari apa yang ingin kita capai. Ya kan 1M berarti 1,5M kita butuh dana. Karena yang 1,5M ini itu tadi hal-hal yang misalkan kita motor atau kendaraan kita lagi rusak, nah itu kan urgent benerin, atau mungkin ada yang bocor-bocor di rumah benerin, renov, atau pengen beli ini beli itu di luar daripada tujuan yang kita punya tadi itu perlunya, sehingga tujuan besarnya tadi nggak terganggu. Itu artinya kita minta proposal sama Tuhan itu 1,5M ya, sementara kebutuhan kita 1M untuk kita yang keinginan kita itu. Menurut gue sih gitu, soalnya gue kemarin banyak keteteran dari target-target itu yang banyak nggak kecapai karena hal-hal yang Ada di luar iya, itu. di luar itu gitu ya Bang. Iya, di luar itu. Mungkin bisa dicoba nih nextnya gitu kan. Kayak ya itu mungkin masuk juga ke manajemen uangnya, keuangan gitu. Bahwa ketika kita pengen sesuatu nggak pasti ada aja gitu kan, entah itu ya kadang kan gini Bang, ya bener kayak yang kemarin itu kan tiba-tiba ada kita lagi belajar berbagi tiba-tiba ada teman ya kan datang, wah ya kan itu kan apa ya, oh ini harusnya ke sini loh, tapi kan mikir lagi ini ke impian gua apa ke niat berbagi kita nih ya, mungkin kurang tepat itu menentukan tujuan itu pas banget segitu, butuh duit segitu ya untuk itu gitu, enggak yang lainnya. Coba kalau kita mikir oh gua mau beli motor misalkan 20 juta tapi tambah lagi 10 juta buat force major, ada teman datang terus kenapa itu pun udah aman, jadi sih itu udah aman. Ya itu perlunya force majornya tadi, tambahannya yang tak terduga. Nah nggak usah kan jangka waktu panjang, jangka waktu pendek aja dalam seminggu aja kita banyak force major, banyak pengeluaran yang tak terduga Ya ya, yang nggak kita rencanakan di luar daripada rencana. Cuma kalau kita bertahan dengan rencana, misalkan oh ini kita punya tabungan ini khusus buat bulanan, ini buat jalan-jalan, yang ini buat tabungan masa depan misalkan, sementara yang bulanannya habis nggak mungkin kita nggak ngoprek yang lain. Itu kan misalkan kita di rumah biasanya cuma sekeluarga, tiba-tiba dalam minggu ketiga di bulan itu ada keluarga jauh datang nginep seminggu lah enggak, itu kan pengeluaran tambahan ya kan yang kita nggak duga. Nah yang itu yang perlu itu tadi, artinya jangan dibagi ke hal-hal baku aja, karena force major itulah kadang-kadang yang kita itu tadi kita berbagi nggak pernah ngitung-ngitung kan. Misalkan kita punya uang 1 juta untuk bulan ini, dibagiin langsung aja 1 juta, tapi kan yang kadang-kadang di jalan, kadang-kadang ketemu orang, ketemu siapa, ngasih kiri ngasih itu kan nggak kehitung, maksudnya nggak dirincikan perhitungan. iya Ya kan, makanya yang begitu-begitu ya kalau bisa sih force majornya dilebih-lebihkan terus. Kalau misalkan tadi 1M force majornya 0,5M, ya mungkin force majornya bisa bikin 2M. tapi bisa dikatakan
apa ya, idealis banget nggak sih bang kalau begitu tuh, kayak oh gue pengen tujuan ini terus membuktikan bahwa itu tercapai. Ya tergantung keadaannya juga. Kalau kita bicara tentang urusan pribadi, misalkan gue nggak duit rokok ini mau gue simpen nih 1 bulan, gue pengen beli motor, ya, kan pribadi jatuhnya kan. Pribadi mah banyak orang yang bisa, tapi di luar pribadi misalkan ada keluarga, ada yang lain lah daripada diri sendiri, itu yang kadang susah. Karena apa, misalnya kita nggak makan hari ini nggak apa-apa, ya kan, keluarga nggak makan gimana. Walaupun pada prinsipnya kebutuhan mah ada, kalau secara Tuhan kan ya, cuma kan logika manusia kitanya ya kita yang merasa kita nih punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, seperti itu. Bikin force aja. Tapi kalau ada kita ngajuin kan 1,5 tuh seandainya untuk kebutuhan kita 1 M. Nah, sedangkan untuk mencapai 1 M aja kita nggak tercapai gitu. Itu gimana tuh? Belum terjadi kan belum tahu. Sudah terjadi baru tahu. Kalau belum terjadi artinya kan kita bisa belajar dari tiap bulan. Kalau jangka waktu tujuan itu setahun, per bulan ini kan 1 tahun dibagi ada 12 bulan. Per bulan anggaplah 2 bulan awal buat latihannya itu bagaimana pencapaian penghasilan kita, keukur nggak. Biasanya kan gitu, kita kalau bicara tentang tujuan pengen punya uang 1 M gitu kan, dari mana dapatnya? Oh jualan produknya ada nggak? Ada produknya, unitnya banyak, artinya memungkinkan untuk kita dapat 1 M. Cuma kan cara kerjanya kita yang susah. Cara kerja kadang-kadang keinginan itu nggak terlalu besar, punya alasan untuk kita geraknya luar biasa, untuk kita gerak di luar batas. Kecutannya kurang. Nah, kan itu kan kurang luar biasa alasan. Itu yang bikin wah kayaknya nggak kecapai, dan pun berakhir tahun 2021 ternyata emang nggak kecapai. Nah, kitanya banyak waktu yang longgar, kita pilih untuk istirahat. Ini kan nggak keluar dari batasan kita nih. Kita ngerasa kerja keras dikit capek udah berhenti, ya kan? Padahal kalau kita keluar dari batasan tentu hasilnya akan beda. Itu yang gue pun ngerasa sepanjang tahun 2021 banyak hal itu, sehingga banyak hal-hal yang tadi ya wajar kalau misalkan ada yang tidak tercapai, karena emang nggak maksimal, kata kita itu belum maksimal kita ngerjain. Apakah itu manusia ada masukan kayak gini bang, ketika yang nggak tercapai itu bukan dihilangin tapi makin ke depan, jadi untuk targetan di depan nambah lagi. Ya, logikanya kan kita ngegetak kepala Ya apa lalu kemarin aja begini nggak kecapai, belum mau tambahin lagi. Kemarin punya target 1 M aja nggak kecapai, mau bikin 2 M tahun ini. Kan cara logika akan nentang. Nentang apa? Nentang kemampuan kita. apalagi yang terekam itu nggak tercapai. Tercapai. Jadi kita tetap usaha target yang sama di tahun walaupun tahunnya berbeda, kita selalu berprogres. Misalkan bulan ini gue punya target sekian, ya kan, nggak kecapai, bulan depan gue coba lagi target yang sama sampai nanti target tercapai, baru bulan berikutnya gue tambahin setelah tercapai, bukan sebelum tercapai. Karena kalau misalkan sebelum tercapai kitanya ngedrop, ya kan. Kalau misalkan setelah tercapai kita naikin, misalkan kita ada penjualan kan 5 unit, anggap bulan ini tercapai, bulan depan kita pengen tambahin jadi 10, masih ada kemungkinan untuk naik. Belum mencapai, coba ya sebanyak kita bisa nyoba. Iya, kitanya pun jadi fresh ya, karena kan yang sudah terekam tuh bisa ini mah gitu. Dan ketika kita bisa 5 unit penjualan kita kan ngukur apa sih yang gue lakukan. Ya, yang gue lakukan cuma 2 hal, kalau misalnya gue tambah jadi 4 kemungkinan bisa, kan gitu.
Kalau gue udah lakuin 10 hal belum sampai juga 5 penjualan gue. Berapa? Misalkan 2, berarti harus 20 biar 4. Ya kan? Berarti harus berapa puluh usaha yang gue lakukan biar dapat tadi. Itu kan untuk perbandingannya kayak gitu. Apakah perlu untuk apa ya, bahasanya dirincikan gitu Bang, atau di breakdown lah? Perlu hal-hal yang jelas yang pengen kita capai itu dirinciin benar-benar. Walaupun ukuran misalkan bicara tentang uangnya atau dananya itu kita ambil up lah ya istilahnya tuh nggak pas-pas banget angkanya. Iya. Saya ketika kita bicara tentang pengen beli motor apa kan, jangan motor apa aja. Kalau motor doang nanti motor second bodong nggak terima ya. Motor apa, harga di tahun sekarang ketika kita nulis rincian itu berapa, lebihin. Walaupun kita tahu kalau harga motor akan turun misalkan gitu, lebihin ya. Apalagi termasuk kebutuhan yang di rumah, karena yang di rumah ini yang suka-suka nambah ya kan? Masa kita mau biarin rumah baru kata Hari tadi biarin kosong? Mungkin pasti ada lemari, ada kasur, ada apa segala macam, itu pun dirincikan sehingga jelas kalaupun keluar duit kecil yang mana ya dari rincian yang harganya cukup dengan duit yang gue punya sekarang. Setelah dibeli checklist 1 gitu. Jadi benar-benar termanage. Nanti misalkan punya uang 100.000, ada rincian di situ 80.000. Oh yang ini kayaknya yang pas beli dulu deh, 80.000 ini beli udah checklist gitu. Saya 20.000 ya itu anggaplah force major-nya tadi. Beli bensin itu. Kalau lu sendiri udah ada belum Apa? rincian untuk di tahun ini, target-target? Kalau untuk target sih masih sama. Mungkin karena ini ada masukan baru, mungkin nanti ada direvisi dengan sendiri Bang. Kemarin kan masuk ke sini itu kayak ngumpulin PR rancangan impian 5 tahun ke depan. Itu tuh emang selalu dipegang banget. Tapi kan itu kayak memang di breakdown, tapi makin kesini kok ya beda gitu ya. Mungkin yang tadi dibilang kok ada yang kesini gitu kan. Ternyata oh iya mungkin aja gue perlu nambahin force major tadi atau enggak. Kita udah tahu nih kebutuhan yang force major itu kebutuhan yang tak terduga kan. Sebenarnya kalau emang kita nggak itu yang terduga, bisa aja kayak kita naik motor ya kan, kita bawa duit 20.000 untuk force majornya apa ya, bensin kalau enggak dan bocor kan, itu harus ada karena kan kita udah tahu lah ya. Paling masukin yang ke situ lagi gitu, tambah rinci lagi lah. Tapi kayaknya kaku banget nggak sih? Itu dibilang kaku mah ya juga, karena kita tuh butuh sesuatu yang jelas gitu yang pengen kita capai. Karena ngegantung, usaha kita juga ngegantung. Kita pengen ya ibarat kita beli barang dalam karung harus jelas. Lu pengen beli motor apa, berapa harganya, dari angka sekian, berapa bulan target yang bisa gue kerja, ya mau 3 bulan apa yang mesti gue lakukan, karena kan dulu kesana nanti. Setelah gue tahu apa yang gue lakukan, gue coba seminggu. Oh kalau seminggu berkurang lagi nih jatah waktu pencapaiannya, karena seminggu ini masih gagal. Kita butuh lah, namanya kita mulai hal yang baru untuk pencapaian. Kita coba cara lama kan udah pakai 2021, mau pakai cara baru 2022, itu butuh pengenalan. Nah mengenai tentang memulai hal baru ya, coba biasanya gitu, untuk langkah pertama itu sangat berat. Untuk langkah yang pertama itu sangat berat, entah itu membuat keputusan kan, membuat apapun lah itu kayaknya langkah pertama itu sangat berat gitu. Yang gue baru temuin itu cuman satu, terlalu banyak pertimbangan. Ya karena mikir sana sini gitu kan, jadi pikiran bercabang, akhirnya nggak jalan.
Nah baru ke situ. Nah tapi kalau untuk maju ke depannya lagi, gue juga cuman ada satu nih, itu kenapa kamu bikin keputusan ini, kenapa terjadinya ini gitu kan, kenapa lu harus jalan kayak gini gitu. Nah itu tuh yang bikin ayo udah nih lanjut gitu. Tapi kadang masih pelin-pelan gitu bang, masih ada majunya ada mundurnya gitu, mulai langkah baru. Saya mencoba hal baru, langkah baru, biasanya kan orang tuh takut terjadi nggak ya, berhasil nggak ya, gagal nggak ya. Kalau menurut gue mah kita cari tahu terburuknya, namanya hal baru itu belum tentu kita bisa berhasil. Kenapa hal baru? Ya kan, hal baru yang baru kita coba, ya kan? Belum tentu ukuran berhasilnya itu 100%. Ya bisa jadi gagal yang 100% kan. Misalnya kita mau coba resep baru, belum tentu enak. Cuma kan dari percobaan baru, alasannya apa? Pengen keluar dari yang lama. Itu pengen sesuatu yang baru. Ya kan? Yang lama udah ada. Pengen coba variasi. Variasi ini sebetulnya perlu ada yang namanya trial and error. Cobaan, gagal sampai nanti ketemu resep baru nih. Kayak gitu, itu pun perlu waktu. Maka kalau misalnya kita sudah tahu terburuk namanya hal baru, sudah pasti kita lihat gagalnya dah. Cuma gagalnya kita lihat gagalnya seperti apa, bayangan kitanya. Terburuknya seperti apa. Kalau terburuknya tidak terlalu parah, ya nggak jadi masalah untuk dicoba kan gitu. Kalau misalkan namanya pertimbangan, ya ada pasti pertimbangan. Namanya kita manusia punya otak, ada pertimbangan. Naluri pertimbangan itu pasti ada ya. Lagi punya pengalaman. Dengar pengalaman orang lain, pasti ada pertimbangan. Ya kan gitu. Karena kita melihat orang itu jualan atau berkebun lah, kebun. Kita belum pernah berkebun kan. Kita dengar cerita pengalaman dari orang yang pernah berkebun gini. Itu kan ada pertimbangan. Ketika dia cerita, 1 tahun 2 tahun pertama gue gagal. Emang kita belajar apa sih yang nyebabin dia gagal. Dia cerita, begini, akhirnya tahun ketiga dia bisa ubah itu. Kita belum tentu bisa cobain. Ini udah pasti kita akan ngerasain juga kan, versi pengalaman kita kan berbeda nantinya. Beda, nggak bisa sama persis sama orang lain, nggak bisa. Cuma mungkin kisi-kisinya, kisi. Misalkan dia gagal 2 tahun awal karena masalah AB, sementara kita sudah belajar nih AB nih, kita dapat CD. Berbeda ya. Berbeda masalahnya. Belum tentu memastikan dengan kita nyoba hal baru dapat solusi dari dia. Belum tentu kita dapat masalah yang sama kita dengan coba solusi itu. Iya. Tapi kalau lu sendiri nih bang, giliran atau belajar dulu atau start aja gitu, mulai. Contoh konteksnya kan memulai hal baru gitu yang lu nggak tahu, nggak paham, ya benar-benar apa ya, kasarnya buta lah gitu ya bang. Ya lu nggak tahu, lu belajar dulu tentang hal itu apa ya udah mulai aja. Tergantung tujuannya juga. Kalau tujuannya itu ada hal besar gitu, besar otomatis dua-duanya ada. Dua-duanya jalan sambil belajar. Jalan sambil belajar. Iya. Tapi yang penting jalan dulu. Apa belajar dulu nih? Kalau Gimana? kalau gua sih lebih ke sambil gitu. Sambil dalam Ya karena di jalan itulah kita belajar. Belajar dari yang kita lihat. Ya kalau kita belajar dulu belum tentu kita belum lihat. Misalkan trek jalan ke puncak, kita belajar jalan dari map segala macam. Kan kita belum tahu lokasi, belum tahu jalurnya, belum tahu apa. Jalan dulu, baru sambil lihat map. Praktek dulu. ya berarti kayak contohnya gua gini kan, ya lagi nontonin di YouTube juga banyak kan tutorial, nontonin nih belajar. Nah di situ tuh enggak bang, ketika ada tutorial misalnya tutorialnya 23 nih misalnya, nah gua pengen lagi tutorial 24 tapi nggak praktek.
Nah alhamdulillah enggak kan, ini mah belum doang nggak praktek, oke nggak apa-apa ah. Kayak mikirnya hiburan gitu kan. Nah tapi ketika emang coba deh pengen ngedit sesuatu gitu kan, ketika ngedit dan emang nggak tahu gitu bang, lari lah ke YouTube kan. Nah itu kan ada perbedaan ya kan di situ. Nah ketika emang dua-duanya jalan ada hasilnya. Ya sambil tutorial yang pertama kita ikutin praktek ya, jalan lanjut dia apa lagi, yang kedua sambil dia buka yang kedua kita jalan juga praktek. Kalau misalkan kita bagi sampai 30 tutorialnya, kita mau ngulang dari awal, kita akan lihat lagi tutorial tadi. Iya. Iya. Benar. Ya. Jadi karena pengalaman nggak sambil praktek nggak lengket. Jadi benar-benar apa ya, yang pengalaman tuh ya mulai aja dulu. Mulai yang mulai ini orang kadang nggak ngerti mau ngapain sih, mau mulai itu buat apa sih, tujuannya apa sih. Kadang-kadang sudah ada tujuannya, kadang-kadang sudah tahu caranya, mulainya bingung. Kadang-kadang suka belum sinkron dalam diri tadi, wah bisa nggak sih, gue udah tahu caranya tapi bisa nggak sih gue ngelakuinnya. Ya. Apa bedanya dengan lu nggak bisa juga? Nah, Ya, kalau lu nggak pernah nyoba sama aja lu nggak bisa. Kalau udah pernah tahu caranya, kisi-kisinya minimal, coba aja dulu. Masalah hasil kan nanti lah, belum tahu. Soalnya yang di depan itu yang kita takutin itu dia kan. Nah gue bilang takut itu kan di depan, bukan di belakang, bukan di sekarang, bukan di masa lalu, bukan di masa sekarang, tapi di masa depan. Artinya hal yang karena kita nggak tahu hasilnya, itu yang bikin kita takut, belum terlewati, belum teralami. kita belum tahu kenal depannya kayak apa. Iya. Ya untuk hal-hal yang belum tahu ngapain takut, tapi waspada. Kalau sudah tahu ceritanya waspada. Ya iyalah tuh, masa loncat nih dari lantai 2 ya. Oh, kita juga ada pengalaman, udah ada gitu cerita dari orang. Itu mas mau ngelakuin juga. Karena resikonya, bayangan resikonya terlalu tinggi. Ya itu apakah jadi apa ya? Eh, rasa takut itu kan ketika takut itu ya, mungkin kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Itu mendominasi seluruh pikiran kita atau Jelas. Nah, kalau itu akan mengendalikan kitanya. Kita maju ngomong depan orang banyak, takut. Walaupun kita belum pernah coba sekalipun. Mungkin kita pernah lihat orang maju, diledekin, diketawain, dimaluin. Ya, kita takut untuk seperti itu. Walaupun orang udah ngeyakinin, oh nggak bakal diinin, nggak bakal diapain, untuk ngomong juga depan keluarga, depan saudara, segala macam. Cuma karena pengalaman ya, itu yang dia dapat, jadi takut. Cuman kedobraknya, maju ngomong, udah. Kan resikonya itu, resikonya dipermalukan, resikonya diledekin. malah lebih untung dong ketika kita resiko itu udah tahu ya, karena ya misalkan ya itu dia tadi, paling juga di Rata-rata orang tuh tahu kok, takut itu tahu, takut karena apanya dan hasil akhirnya seperti apa, rata-rata tahu. Takut nyoba gagal karena takut gagal, ya kan tahu. ya takut ketinggian karena bukan ketinggiannya takut, tapi takutnya jatuh. Udah tahu. Ya kita yang kendaliinnya. Kalau misalkan takut tinggi, takut jatuh, lihat dulu alasan mau naik tinggi itu ngapain. Kalau ada sesuatu yang urgent, ya berarti kan kita bisa safety, bisa pengaman pakai apa segala macam kan gitu. Tapi ya, udah tahu, bukannya hal yang benar-benar
buta banget, enggak. Udah tahu tuh melalui kisi-kisi tadi ya, pendekatan takut hantu, kan nggak cerita nonton, padahal kan takut bukan takut lihat seremnya kayaknya, soalnya tipe-tipe udah paling serem ngerasa, takut kagetnya tiba-tiba muncul tiba-tiba ini kan, cuma kan masih jauh gitu. Kalau misalnya tiba-tiba muncul ya sudah kaget aja pada saat itu, udah persiapannya apa, latihan dulu ya, kagetin orang. Tapi kagetin nggak jatuh, maksudnya nggak jantungan gitu ya. Iya, yang paling sebel. Tapi ini sih bang, kayak kita tahu resikonya apa, kita tahu kedepannya kayak apa. Jadi lama ya guys perjalanan banyak pertimbangan. Ya bahkan nggak jalan menurutku mah kalau terlalu banyak pertimbangan. Jalan. Naik motor mau keluar naik motor dari rumah aja nggak jalan-jalan kalau ngeliat biasanya suka hujan nggak punya, Oh, jadi berangkat. ya ada jalan naik mobil angkot. Jadi bukan progres, jadi itu terjebak dalam proses ya bang. Tapi kalau pertimbangan yang baik ada nggak ya? Mungkin baik buruk mungkin itu. Ya, kan namanya pertimbangannya itulah. Dua-duanya. Tapi memilih sesuatu yang baiknya gitu. Apa ya contohnya? Ya, namanya kalau berhadapan dengan ketakutan itu atau kita baru mau jalan gitu kan, pertimbangan itu hasil akhir dari kita tahu dari hasil akhirnya sama solusinya. Misalnya kita tahu ini bakal hujan nanti, oh ya udah paling nanti ngeduh dulu atau pakai di mana atau persiapan ini, kita pertimbangan. Baiknya adalah nggak hujan, ataupun kalau hujan udah ada persiapan. Timbangan, cuma kalau timbangan yang angka 8 nggak ada ujungnya, bentar di situ, oh nanti kalau begini ini solusi ini, tapi kan kalau misalkan begini lagi nanti begini lagi, ya itu nggak sudah selesai. Timbangannya baik itu ada hasilnya mau baik atau buruk pun. iya. Tapi kan ada juga bahasa kayak gini bang, pertimbangan membuat keputusan ya. Ada orang yang bilang keputusan itu nggak selalu salah, walaupun ya mungkin dampaknya negatif ya kan. Contohnya membuat keputusan bahwa nongkrong dengan orang-orang mabuk katakan, itu keputusan orang yang luar menilai dia itu yang nggak salah gitu bang. Kayak ya udahlah dia tahu kayak gimana pergaulan di lingkungan pemabuk itu seperti apa. Nah itu lu setuju nggak menurut lu kayak gitu? Kan orang akan belajar. Orang lain di luar diri kita itu cuma kasih saran, memang gampang nilai, ada bawaan lahir itu Ya. nilai. Artinya kayak gimana kita kalau misalnya kita biasa nongkrong sama pemabuk misalnya, walaupun kita nggak minum, nilai orang, nah kita suka nongkrong sama orang-orang baik positif gitu, nilai orang pun walaupun kita juga awalnya nggak benar, nilai itu mempengaruhi. Nah, kalau misalkan dibilang ya udah deh biar dia belajar, itu kan balik lagi ke orang lainnya berpikir positif, ya udah gitu kan nggak jadi problem. Yang ngejalanin kan bukan orang lain, kita. Misalkan ada orang yang bilang oh jangan misalkan teman si A si preman dengan nggak bagus segala macam, tapi ada prinsip orang lain, oh gak harus kenal sama siapapun ya, kenal sama preman, kenal sama siapa, sehingga nanti kalau gue kenal baik sama dia, gue bisa aman di jalan, gak ada yang ganggu segala macam kan gitu. Ada yang malah bertolak belakang. Iya kan, dalam satu sisi oke, dia nggak mencampuri urusan orang lain, ya udah aman. Iya. Tapi dalam satu sisi lain, apakah dia membantu? Ya mungkin kalau yang menurut gue mabuk itu kan kurang baik. Nah, apakah membantu? Tergantung kenal nggak sama orang. Kalau orang luar mah yang kita nggak kenal, dia pun nggak punya hasrat untuk bantu kita, untuk ngingetin kita.
Biasanya kalau orang-orang deket kita minimal dia ngasih saran jangan. Ya, Ya, ketika dia bilang jangan, ya tergantung kitanya mau ikutin jangannya atau nyoba. yang ada iya malah ribut, ada orang nggak kenal bapak-bapak, jangan mau gua, lu siapa gitu, malah jadi ribut kalau nggak kenal. Itu pun sama Habib Jafar, dari Habib Jafar, saya dakwah itu kepada orang-orang yang memang meminta dan teman dekat saya. Kenal nih, ya begitu bang. Iya, jadi marah-marah, jadinya ada keributan. Dia nggak tahu orang gimana. Karena ketika kita nilai buruk orang lain, emang kita udah benar. Baik-baik mengingatin diri sendiri dulu baru bisa. Ada juga ya orang yang keluar dulu sehingga bisa keluar ke dalam. Ya tergantung versinya kita seperti apa. Gue sih nggak ada yang buruk lah dunia ini. Yang buruk tuh anggapan orang. Anggapan orang. Terus siapa orang mau terlahir di lingkungan seperti itu? Nah, anggapan orang. Misal kakek buyutnya dulu mantan preman mabuk segala macam, sampai ke anak-anak, sampai ke cicit-cicit keimbang. Oh dia tuh jangan turun keluarga si ini. Nah, Iya iya juga begitu. siapa juga yang mau terlahir di situ? Mungkin yang ekstrim-ekstrimnya, oh jangan dia ini kafir misalkan. Siapa juga yang mau terlahir di lingkungan seperti itu, agama seperti itu, sehingga nanti dinilai orang seperti itu. Kita butuh tadi toleransi kita. Siapa orang yang kita aja beruntung lahir di sini, lahir di keluarga ini, agama ini gitu. Toh kalau misalkan kita lahir di agama yang lain, sanggup nggak kita kalau misalkan di celah sama orang? Ya itu munculan nanti jadi toleransi tadi. Nggak ada yang buruk. Toh lahir di keluarga manapun juga ditakdirkan. Kalau boleh minta, minta lah. Lahir di keluarga kaya, lahir keluarga miskin. Nggak bakal ada kaya kalau miskin juga nggak ada. Tahun kemarin ada apa ya yang udah kecapai lo sama yang belum mencapai mungkin? Ada banyak nggak? Biar Tapi meningkatkan rasa syukur gitu. Kita flashback dulu ke belakang gitu. sekarang gini, kalau impian ya alhamdulillah juga emang diajar juga. Tadinya emang black aja di dunia tuh mau ngapain nggak tahu. Dari sini alhamdulillah. Kalau dulu tuh impian cuman diingat di kepala. Sedangkan kan ya otak kita, pikiran kita ada kapasitasnya untuk mengingat itu. Kadang lupa ya, kemarin juga lupa ngapain aja gitu kan, gimana impian-impian. Nah itu ditulis dan alhamdulillah ada sekitar 70%-an itu. 70%-an kalau dipresentasiin ya. Itu dari soft skill, hard skill, ya, materi, finansial dan segala macam. Nah, ketika ingin lebih ada rasa gini, kok gue gak puas banget. Ketika ngeliat ke belakang alhamdulillah nih bersyukur apa ya belum tercapai. Ketika maju ke depan ya mungkin ini pertimbangan ya, pas ke depan ini kayaknya puas banget, ada lagi nambah lagi gitu, yang gede lagi gitu. Nah itu gimana tuh bang, kayak biar apa ya, ya mungkin menurut gue kayak itu mah ya udahlah nih, itu mah biarin negatif gitu. Jadi guanya tuh nggak terpacu lagi. Sedangkan emang ada juga nih rasa ingin terpacunya, pengen tercapai semua. Ada yang buruk, ada yang nggak ada yang jelek. Jadi kita bisa manfaatinnya aja. Kalau misalkan tadi punya keinginan udah siapa pengen lagi itu kan namanya pengen lebih. Cuma lebihnya itu kita lihat dulu ukurannya. Kenapa pengen lebih itu? Kan?
Iya. Contoh yang punya penghasilan lebih nih, untuk keluarga udah cukup, apa pengen lebih lagi biar bisa nambah ke keluarga yang lain. Nah, kan itu. Atau mungkin bisa bisa lebih lagi nih, bisa apa ukuran-ukuran yang baik lah menurut kita mah. Kalau misalkan dengan begitu menurut gua kepuasan pribadi itu pun akan tercapai, maksudnya terasa gitu, daripada kita lebih mikirin terlalu tentang kepuasan diri gitu. Kepuasan diri itu apa ya, kurang kurang pas aja, walaupun baik juga karena itu trigger, karena itu kan dorongan buat kita gerak lebih lebih hebat lagi. Mak mungkin ke endingnya lah ya, untuk apa Hmm. untuk apa gue pengen lebih untuk ke hal-hal yang lebih bermanfaat, lebih baik, lebih banyak lagi, ya mungkin itu bisa bisa dimaksimalkan. Untuk masa depan gue yang lebih baik lagi. Lu ini aja, kalau bulan puasa nih, kalau kalau gua ya bulan puasa pas mau buka tuh semua tuh mau belanja, mau beli makan makanan semua tuh. Nggak tahu kalau lu Ah, sama nggak? sama. Nah, itu udah dapat makanan segini, nafsu tadi pengen mau lagi, sedangkan kapasitas perut kita makanannya udah cukup. Letter gitu ya. Iya. Iya, udah makan, udah yang lainnya kebuang gitu. Iya, pernah tuh. Nah, itu kita lihat kapasitas perut kita, kalau nggak kemakan semua kan mau bazir, jadi tergantung, kecuali kita beli banyak makanan kita bagi-bagi ya. Tapi ada kalanya juga kita secukupnya aja. Setuju nggak? Jadi yang nggak serta semuanya kita itu pengen lebih, tapi ada tempatnya untuk secukupnya, itu ada tempat. Ukuran buat diri sendiri mah cukupnya udah pas lah. Ukuran kita pengen ke banyak orang yang bisa wajib lebih ya. 1 juta cukup buat diri sendiri, oke Ya. ya. Ketika kita pengen berbagi ke hal yang kita aja cukup pas-pasan, kita pengen beli ini buat manfaat, ketunda karena duitnya nggak cukup. Itu bikin gimana cara kita bisa lebih tadi. Kalau tuntutan manusiawi yang begitu. Kadang-kadang kitanya lemah tadi, lemahnya itu pengennya aja gede, buat kerjanya itu enggak. Emang kita belajar kerja cerdas, kerja keras dulu, tapi mana kita mendapat kerja cerdasnya kita belum pernah ngelakuin apa-apa. Ya, orang cerdas pun belajar. Kerja cerdas juga kan awalnya keras. Iya. Ada cerita ilustrasi mengambil air jaraknya jauh pakai ember ya, dibayar per ember duitnya. Itu ember berapa, yang dapat penghasilan banyak berapa kali pulang balik tuh pakai ember, atau embernya digedein biar penghasilannya gede, mungkin dihitungnya pakai per liter gitu. Yang satu itu pakai otot, yang satu pakai otak. Ngabisin waktu nggak kerja dulu, ngabisin waktu bikin saluran pipa ya kan, kerja keras dulu baru nanti di ujung-ujungnya kerannya sudah terpasang semua, ada yang udah siap, tinggal buka kerannya. Cara terus Semuanya perlu keras, kerja keras. Ujung-ujung langsung bisa ya cerdas, perlu waktu. karena ngomong kita nih kayaknya nggak langsung plak semuanya, enggak ada. Gue ngerasain deh kalau dikasih semua dar ya kaget juga. Langsung itu ngeheng. Apa-apa bisa kayak gitu nggak perlu duit. Pengen ini depan rumah, kayak rumah langsung di rumah. Karena kan orang lihat kayak enak, orang melihat apa ya, yang dinilai itu
apa yang kita tunjukkan ya. Apa ya, apakah kita memang harusnya menunjukkan hal-hal yang enak aja gitu, apa ya udah lah istirahat. Kalau dari segi penilaian itu ada bahasanya itu eh, apa hukum dukungan Sistem. support gitulah pokoknya. Kan gimana dukungan anggapan orang ke kita ketika satu dua banyak orang nganggap kita nggak bisa, walaupun kita ngoyo ngotot kita bilang bisa, berat. Nah itu ya ibarat kata simpelnya tuh doa. Bahasa anggapan orang itu lah doanya. Nilai dari yang kita hasilkan tadi, hasil yang dinilai orang tadi bahwa kita tuh nggak punya kemampuan, akhirnya kita dinilai nggak punya kemampuan. Banyak orang bilang nggak punya kemampuan, akhirnya kita nggak ada kemampuan tadi gitu. Iya. Makanya banyak cerita tuh motivator yang awal-awalnya semua dia harus tampil benda, nyewa mobil segala macam ya, walaupun biar meyakinkan penampilan ya. Ketika kita menampilkan hal yang baik, dinilai orang akan baik. Ketika dinilai orang baik, ya mudah-mudahan itu jadi doa baik buat kita. Makanya perlu menampilkan hal positif, hal-hal yang baik, bagus gitu. Walaupun belakangnya mungkin berat. Ya. Dan banyak orang tua, ini orang ceria gitu kan, nggak tahu lagi kusut. Itu maksudnya pencitraan bukan sih tuh? Ya pencitraan. Pencitraan. Jelas pencitraan. Namanya hasil yang kita buat itu pencitraan. Ya. Tapi kan kita nggak minta muka sama Tuhan. Aku nggak lemah kok dengan keadaan yang pro kayak gini gitu kan. Tetap semangat, tetap ceria, tetap enjoy gitu. Oke, ada pernah gue baca buku dulu, ada cerita sampai Tuhan tersenyum. Ini orang gitu, udah dikasih berat gitu masih enjoy aja, masih santai aja gitu. Secara kayaknya lucu aja ya. Maksain banget gitu. Nah, tergantung balik lagi ya kan. Ya, karena begitu jadi kita jadinya kayak kayak Nora gitu, udah pengen dinilai kaya gitu, jadi kayak apa ya, sangat memaksakan. kelihatan ya, tinggal ya kapasitas kitanya aja. Ya, kalau dibilang punya, gimana orang bisa nilai kita itu nggak kurang ya, dengan kita selalu mau nggak mampu gitu. Tunjukin itu, sehingga mudah-mudahan akan terpenuhi terus kita ini, tercukupi. Kita pengen dibilang bisa, gimana caranya mati-matian kita untuk bisa gitu ya, gitu. Perlu dukungan itu ya, pemain bola kan, klub supporter itu perlu power of support itu perlu. Kalau pengen dilihat mampu, tunjukkan tuh kan. Kalau misalnya kita pengen dinilai orang nggak gampang baperan, tunjukin sehingga orang akan nilai kita, oh dia udah berubah ya kan? Oh dia dulu gimana, sekarang udah berubah. Udah didatangin pasti orang-orang yang baper tuh. Latihannya. Mungkin tujuan juga bicara tentang komitmen juga ya. Ya komitmen, idealis. Sebenarnya menurut kita yang mengendalikan. Nah tapi kemarin tuh kayak salahnya gitu. Mentang-mentang gua ngendaliin, kayak nggak kesana lagi. Dilepas, udah deh. Karena kan gue yang ngendaliin gitu. Salah ini. Nah itu tuh
karena kan emang ada pertimbangan ya, pastinya ada pertimbangan ke arah sana. Tapi gimana sih caranya biar gue ini lagi gitu, tanpa meninggalkan yang lama. pengen lebih tadi. Kalau kita udah kerjaan satu tempat dan penghasilan 5 juta sebulan, kita pengen coba tempat kerjaan baru ya, apa yang kita harapkan dari tempat kerjaan baru? Gaji 10 juta, artinya kita cuma nambah 5 juta dulu. Iya. Kalau misalkan kita tanpa meninggalkan kerjaan yang lama, terus kita punya usaha lain dengan harapan punya masukan 10 juta, artinya jadi 15 juta tiap bulan ya gitu. Karena nambah, karena menggantikan itu tadi belum tentu bisa lebih banyak, belum tentu bisa lebih lebih bagus kalau menggantikan. Kalau nambah kan nambah maka kapasitas lagi balik lagi, kita mampu nggak, kita punya ukuran sendiri, kadang-kadang punya batasan sendiri. Oh udah capek, kalau pengen hal yang luar biasa keluar. Ya, kalau ingin hal yang luar biasa lakukan pun hal luar biasa. Luar biasa. Keluar dari batasan. Kalau mungkin ini terakhir nih Pak, ada kata keluarlah dari zona nyaman. Sedangkan kayaknya gue tuh nggak ada yang namanya zona nyaman Pak, kayak nemuin zona nyaman lagi kayaknya enggak deh. Zona nyaman itu kayak apa sih? Nyaman itu udah kebiasa dengan kerjaan itu, udah nggak mau hal yang berbeda. Kita udah biasa dengan ngerjain hal itu seperti itu, gaya lu kayak gitu, monoton. Pengen keluar dari hal itu, ngapain sih, sama aja pun hasilnya gitu, pikirin biasanya. Jika pengen sesuatu yang lebih, pengen keluar dari monotonnya tadi. Ya, walaupun mungkin kita nggak nyaman, ibarat kerja di pabrik aja nggak nyaman, cuma aman. Aman, mungkin aman juga, belum tentu juga aman. Kalau di rumah masih kekurangan gitu. Banyak orang terjebak di situ dengan kerja yang biasa-biasa aja itu, karena kan emang iya kerja biasa-biasa, nggak nuntut terlalu banyak ya, cobaan juga nggak terlalu gede, nggak ada yang ekstrim banget yang dialami. Ya udah gitu-gitu aja. Gitu aja. Cuma pertanyaannya semampu apa, selama apa kita bisa ngerjain itu. Terus apa yang mau kita tuangin nanti untuk generasi setelah kita. Kalau kita punya tujuan yang lebih besar lagi, tentu kita nggak mau monoton. Tadi kalau urusan sama pribadi sendiri tadi ya mungkin itulah nyaman, kalau pengen lebih keluar. Dari dulu Rik, Oke. penting nggak buat tujuan? Penting lah. Tapi ya tetap hasil akhir bukan ranahnya kita. Kalau kita ada target, ada tujuan, itu penting niatnya kita. Tapi tentang hasil akhir bukan ranahnya kita lagi. Itu ranahnya Tuhan. Kita sebagai manusianya harus ngapain? Tetap ikhtiar, tetap ikhtiar. Dari sini ke Citarem jauh nggak? Lumayan. Kayak duit nggak? Ada Kalau nggak punya duit, ya kaki, gimana caranya nyampe sih? nebeng. Itu tujuan. Kadang-kadang ntar aja lah, tunggu pas ada duit aja. Ntar aja lah, udah ada motor aja. Kalau ada teman yang mau ke arah sana aja. Ya. Kalau udah bulat dan urgent, perlu, kenapa kita harus capai tujuan itu, harus ya, ada kata enggak, harus. Mau ada duit, pakai duit, naik angkot. Kalau nggak ada duit, gimana caranya, cari tebengan kah, BM kah, jalan kah, ya. Kalau capek ya tetap maju pokoknya,
Kalau maju capek nih, singgah bentar, tetap maju. Ketika udah sampai sana itu rasanya enak banget Nah, ya. Ketika kita melihat ke belakang, oh tadi gua nggak punya duit bisa nyampe sini loh, oh itu rasanya enak banget ya. pernah kuatin tujuan itu, segimana tujuan itu bisa jadi alasan besar kita wajib jalan. Karena ada aksi pasti ada reaksi, ada perubahan ada tujuan. Orangnya aja berubah ya kan, ada tujuannya lawan musuh, masa lu enggak ada. Terus masih Udah. terus pas. Oke, mungkin itu sedikit sharing-sharing kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga jadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.